malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam episode ini saya akan bawakan renungan melayani sesuai panggilan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami semua untuk mendengarkan renungan malam ini. Urapi kami dan biarlah namamu yang patut ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nats kali ini saya ambil dari Matius 28 ayat 19, di mana ayat ini sudah sangat populer. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada kita semua pengikutnya. Semua yang percaya padanya supaya kita pergi untuk mengabarkan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sudah berikan pada kita, agar kita semua tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tujuan dari ayat ini adalah di mana Tuhan memanggil agar kita mengabdi baginya. Tuhan tidak memanggil asal saja dan mempekerjakan kita. Akan tetapi Tuhan mau bahwa kita mengabarkan keselamatan dan orang yang mendapatkan damai sejahtera. Panggilan Tuhan adalah hak mutlak dari Tuhan. Menjadi pekerja di ladang Tuhan, baik di gereja atau dimanapun juga, substansinya adalah pada Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tuhan memanggil tanpa paksa, tapi karena Allah mengasihi kita, dan Allah akan menempatkan kita di ladangnya untuk mengelola agar buah-buah hasil daripada ladang kita kelola dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Panggilan Tuhan bukan berdasarkan perbuatan etis dan moralnya, melainkan berdasarkan kasih karunia Allah sendiri. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah yang memanggil kita, dan meskipun Allah mempunyai hak mutlak untuk memanggil, tapi Tuhan memberi kesempatan bagi orang-orang yang dipanggilnya untuk berpikir, untuk menimbang dan memutuskan apakah kita mau melayani atau tidak. Namun kita sering mengatakan belum mampulah Tuhan, atau bukan bidangnya itu, bukan bidang saya, itu saya belum saatnya melayani, atau tidak bisa. Banyak kali alasan kita untuk menolak pelayanan Tuhan. Contoh Musa, Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Di dalam keraguan mereka, Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memberikan kesempatan bagi orang itu untuk mengungkapkan isi hatinya. Demikian juga dengan Musa, Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Apa yang terjadi pada mereka adalah ada keraguan dan sedikit menolak. Dan itu terjadi juga saat ini pada kita semua yang sering kali berpikir untuk panggilan Tuhan dan menolaknya. Cara Tuhan memanggil bermacam-macam. Kadang juga langsung panggilan itu ditanggapi. Seperti contohnya adalah pada waktu murid-murid Tuhan dipanggil untuk menjadi pengikutnya, untuk melayani bersama Tuhan. Dan mereka meninggalkan langsung kesibukannya dan pekerjaannya. Matius 4 ayat 19-20, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Mereka tidak berpikir, mereka tidak mempertimbangkan pelayanan mereka apa. Langsung mereka tinggalkan semua jalannya, mereka ikut Tuhan Yesus. Kita di sini dan yang saya alami, dihajar dulu, diproses dulu sampai keras sama Tuhan, baru saya mau melayani. Dalam keadaan berdiam diri saat ini pun, baru saya mau menyaksikan semua pekerjaan Tuhan pada kehidupan saya. Kehidupan saya pada saat saya melayani sejak mahasiswa, pada saat saya berdiam diri seperti ini, di situ saya baru mau membukakan semua pekerjaan keajaiban Tuhan yang terjadi. Oleh karena itu, bagaimana dengan saudara dan saya pada saat dipanggil untuk melayani? Apakah kita siap melakukan amanat agung Tuhan kita? Saya dapat simpulkan renungan ini sebagai berikut. Kesatu, ya layanilah sesuai amanat agung Tuhan Yesus ke seluruh pelosok dunia. Tuhan, yang kedua, Tuhan memanggil dengan kepanehan yang kita miliki sebagai nabi, penginjil, pengkhotbah, gembala, pengajar, atau yang lain-lain. Tugas ini wajib kita lakukan dimanapun kita berada atau sebagai pelayan gereja. Lakukan pemuritan seperti Tuhan lakukan, tidak hanya mencari anggota gereja saja, tetapi lakukan pemuritan. Itu poin ketiga. Keempat, Injil yang diberitakan harus fokus pada pertobatan dan pengampunan dosa. Kelima, mereka yang dilayani setelah percaya harus dibaptis dalam air. Artinya, mereka percaya untuk meninggalkan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Keenam, percayalah dalam melayani sesuai panggilan Tuhan bahwa Tuhan menjaga, mengawal, melindungi pengikutnya yang taat melalui kehadiran Roh Kudus. Percayalah, jika terpanggil untuk melayani, kita pasti diperlengkapi sesuai talenta yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang mengalami krisis daripada virus corona. Tuhan, Kau berkati medis, TNI, pemerintah, yang mereka semua menyiapkan dan yang ada di garda paling terdepan. Tuhan, tutup bungkus mereka. Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, beri kekuatan yang ekstra kepada mereka. Cukupkan perlengkapan dari semua medis Tuhan untuk orang-orang yang melayani pada saat ini. Dan nama-Mu berdoa Tuhan untuk orang-orang yang melayani Engkau juga Tuhan. Di tanah air ini, mereka gembala-gembala, pengajar-pengajar, penginjil Tuhan, Kau berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak-anak Tuhan, ekonomi Engkau pulihkan. Untuk bangsa dan negara ini Engkau pulihkan ekonomi kami Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, buka penutup berkat mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kau berikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati setiap orang-orang yang mendengar renungan ini. Cabut segala roh kekhawatiran mereka. Lepaskan segala kesedihan, kekecewaan mereka. Baptiskan mereka. Urapi mereka yang mendengar Tuhan renungan ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera dan sukacita kiranya turun kepada setiap orang yang mendengarkan. Amin.